Pemirsa, mahasiswi Institut Teknologi Bandung yang membuat meme tak senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo telah jadi tersangka dan ditahan Bareskrim Polri. Wakil Rektor ITB terus berkoordinasi dengan orang tua dan meminta kebijaksanaan polisi untuk menyelesaikan persoalan. Nasib mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB inisial SSS kini di ujung tanduk. SSS telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Mabes Polri buntut meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kebebasan berekspresi yang ia tuangkan melalui meme dengan desain prompt artificial intelligence ternyata mengandung unsur asusila. Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan dan Administrasi ITB menjelaskan jika pihaknya tengah mengupayakan jalan terbaik bagi mahasiswinya. Rektorat terus bersama orang tua dan berupaya mendorong agar ada upaya bijaksana yang diambil pihak kepolisian. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya, mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sementara itu keluarga mahasiswa KM ITB merespons penetapan tersangka dan penahanan tidak lazim karena tidak ada pemanggilan terlebih dahulu. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Artinya ini jemput paksa ya? Dijemput paksa, betul. Proses penyidikan kasus yang menjerat SSS terus bergulir. Ia disangka melanggar pasal 45 ayat 1 dan juga pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menebar konten unsur asusila. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, banyak pihak yang terkejut kenapa seorang mahasiswi yang masih semester 2 ini bisa dijerat pasal Undang-Undang ITE tentang tindakan yang dianggap melanggar keasusilaan. Apakah betul meme yang diunggah kemudian viral di media sosial tersebut memperburuk citra dari Presiden Prabowo Subianto maupun Joko Widodo? Kami akan tampilkan melalui ilustrasi artificial intelligence. Kami coba mengumpulkan seluruh data dengan kronologi berikut ini. Ini merupakan mahasiswi ITB berinisial SSS. Sengaja namanya kami beri inisial, yang merupakan mahasiswi semester 2 di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Tidak ada pemanggilan sama sekali, kabarnya langsung ditangkap oleh pihak kepolisian di kosannya. Karena apa? Karena ia mengunggah di media sosial, ia membuat sebuah prompt dengan AI, gambar Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo sedang melakukan tindakan yang mengandung unsur asusila. Gambarnya, perhatikan gambarnya sudah kami blur, meskipun di media sosial saat ini sudah banyak orang yang repost, yang melakukan unggahan ulang. Gambarnya sudah menyebar kemana-mana. Kenapa mahasiswi ini yang kena? Kabarnya yang merupakan sumber pertama yang mendesain gambar ini. Teman-temannya mengatakan ini sebagai bentuk ekspresi dari yang bersangkutan. Ia diamankan di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 Mei 2025. Setelah diamankan, jelas orang tua yang bersangkutan sedih, panik dan kaget atas ulah sang anak. Kemudian orang tua datang ke kampus ITB, minta maaf, minta tolong juga ke pihak kampus agar diberikan solusi terbaik. Hingga saat ini memang pihak kampus terus berkoordinasi dengan orang tua, dengan pihak kepolisian. Mereka meminta kebijaksanaan agar ada unsur restoratif justice. Kita pause dulu bagian ini. Ini merupakan pernyataan dari Kepala PCO Hasan Hasbi. Pernyataannya yakni, ya kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi. Tapi kalau dari pemerintah, untuk itu kan anak muda, mungkin ada semangat yang terlanjur, lebih baik dibina bukan dihukum. Tapi yang bersangkutan sudah ditahan, sudah menyandang status tersangka. Ini pernyataan dari Kepala PCO yang baru, mendukung agar mahasiswa tersebut tidak dijerat pidana, tapi dibina.
Kemudian ada juga pernyataan dari Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, penangkapannya bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Anda ingat pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi pada akhir April 2025 bahwa keributan yang terjadi di ranah digital, di media sosial, apalagi yang menyerang, mengkritisi pemerintah, tidak bisa dijerat oleh pidana. Tapi permasalahannya adalah apakah yang diunggah mahasiswi SSS tersebut menyerang personal atau pemerintah. Kita boleh ke halaman berikutnya. Ini merupakan pasal 451 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, pasal yang menjerat SSS, Undang-Undang ITE. Ia dianggap mendistribusikan, kemudian mentransmisikan konten asusila dan juga membuat sebuah konten yang mengandung unsur pornografi. Kemudian dari Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, beramai-ramai mereka mendesak agar proses hukumnya ditinjau kembali. Mereka meminta pihak kampus, mereka juga akan berkoordinasi dengan BEM seluruh Indonesia untuk meminta keterangan. Ini merupakan halaman yang menarik. Kami kumpulkan dari berbagai riset, ternyata dari kita masih banyak yang belum bisa membedakan mana kritik, mana hinaan. Hati-hati pemirsa, Anda harus tahu mana posisinya mengkritik, memberikan masukan kepada pemerintah, atau malah menghina. Kritikan merupakan pendapat atau masukan terhadap kinerja yang isinya rasional dengan data terukur sesuai dengan fakta. Jadi bukan balutan emosional pada poin kritik. Kemudian pada hinaan, ini tidak ada data sama sekali. Biasanya marah, biasanya begitu kesal dengan pemerintah, ada unsur subjektivitas pada dirinya sehingga bisa menyakiti atau mempermalukan dan juga merendahkan seseorang. Sekali lagi, waspada yang bermain, yang aktif di media sosial. Ketika Anda sudah mencuit atau memention, kemudian menyebutkan nama dengan lantang, Anda harus bertanggung jawab dengan konten yang Anda unggah di media sosial. Kita tunggu bersama bagaimana nanti proses hukumnya terhadap mahasiswi ITB yang masih semester 2 ini. Apakah mungkin ada restoratif justice atau seperti apa? Kita tunggu dalam beberapa hari ini, isunya masih sangat ramai.